Baik itu dari teman-teman yang tidak lolos di tahap satu, kemudian teman-teman yang lulusan PPG, serta teman-teman dari guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini ada indikasi teman-teman. Nah, di sini ini ada sebuah menu baru ya yang saya buka ini pada hari ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus untuk tahap satu pasca sanggah. Nanti teman-teman tinggal menunggu saja untuk arahan dari BKPP masing-masing terkait tentang pengisian daftar riwayat hidup dan lanjutan untuk mengisi pemberkasan teman-teman di akun SSC ASN masing-masing. Kemudian bagi teman-teman yang tidak lulus untuk seleksi tahap satu, tentunya nanti teman-teman masih bisa mengikuti seleksi yang tahap 2. Inilah tampilan dari teman-teman yang tidak lulus ya untuk yang seleksi tahap satu pasca sanggah. Kemudian bagi teman-teman dari sekolah swasta atau juga lulusan PPG, di sini teman-teman ketika telah lulus seleksi administrasi, maka nanti langkah berikutnya ini adalah mengikuti ujian ya. Ya, seleksi yang diikuti adalah seleksi mulai dari tahap 2 teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi informasi update terkait tentang jadwal pemilihan formasi P3K Guru yang tahap 2 dan nanti kira-kira apakah benar untuk seleksi yang tahap 2 rangkaiannya dimulai dari pemilihan formasi benar dimulai dari hari ini tanggal 1 November sampai tanggal 4 November ataukah nanti ada ditunda lagi, maka kita bisa pantau di akun SSC ASN kita masing-masing teman-teman secara berkala. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kayaknya saat ini sudah mau mulai untuk pembukaan pemilihan formasi yang tahap 2 ya. Baik itu dari teman-teman yang tidak lolos di tahap satu, kemudian teman-teman yang lulusan PPG, serta teman-teman dari guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini ada indikasi teman-teman. Nah, di sini ini ada sebuah menu baru ya yang saya buka ini pada hari ini tadi. Yang mana di sini ada jenis seleksi inilah P3K Guru, kemudian nama instansi Pemkab Ngawi, kemudian tahapnya di sini tahap satu teman-teman. Kemudian untuk formasi jabatannya, kemudian untuk lokasi formasi dan juga lokasi tesnya. Ini adalah kemarin teman-teman yang sudah ikut untuk tes P3K tahap satu. Di sini ada tulisan tahap satu. Nah, ini nanti sepertinya sudah mau dibuka untuk formasi yang tahap 2 teman-teman. Sobat-sobat semuanya, ini adalah contoh untuk tampilan dari teman-teman yang telah lulus untuk seleksi P3K Guru yang tahap satu ya. Nah, ini teman-teman, ini yang sudah lolos untuk tahap satu. Di sini ada ucapan selamat Anda lulus, kemudian tahap berikutnya nanti kita mengisi daftar riwayat hidup ya. Yang mana nanti digunakan lulus ini diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K, nanti kita pantau untuk pengisian daftar riwayat hidupnya ini kapan. Ini bagi teman-teman yang sudah lulus, ini tinggal menunggu pemberkasan saja. Kemudian di sini tampilan bagi teman-teman yang kemarin untuk tahap 1 pasca sanggah, ini belum dinyatakan lulus teman-teman. Jadi untuk tampilannya masih ada seperti ini. Nah ini ada tombol cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran, kemudian di sini kita cetak kartu peserta ujian, di sini deklarasi sehat, maaf Anda tidak lulus tahap satu, namun nanti bisa mengikuti seleksi tahap 2. Ini teman-teman, nanti untuk teman-teman yang pada bagian ini, yang tidak lulus tahap satu ini, nanti menunggu untuk pembukaan tahap 2 ini dibuka. Ini dijadwalkan nanti hari ini ya, tanggal 1. Entah nanti jam berapa kita pantau secara berkala. Kemudian yang ini adalah contoh tampilan bagi teman-teman yang belum ikut ujian di tahap satu ya. Baik itu guru honor sekolah negeri yang kemarin tidak bisa ikut tahap satu karena nggak ikut reset pendaftaran, atau mungkin dari teman-teman guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG tampilannya masih seperti ini teman-teman. Ini adalah update sekarang ini jam setengah 11 pagi ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada cetak kartu peserta ujian, kalau misalkan kita cetak, ini nanti masih kosong teman-teman. Nah ini ya, ini nanti kita pilih formasi dulu, kita pantau berkala di akun SSC ASN kita, kemudian kita cetak kartu deklarasi sehat, kemudian kita ikut ujian yang tahap 2. Nah, di sini saya ingin memperingatkan teman-teman, jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, yaitu untuk jadwal pemilihan formasi P3K Guru yang tahap 2. Ini adalah mulai dari tanggal 1 ini, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 November 2021, ini adalah jadwal kita untuk melakukan pemilihan formasi.
Jadi teman-teman kalau misalkan di sekarang ini di akun SSCSN kita tampilannya masih sama, hanya ada perubahan pada bagian tahap, itu tahap satu itu teman-teman pantau terus, nanti akan ada tombol untuk kita melakukan pemilihan formasi untuk seleksi P3K Guru tahap 2. Jadi untuk tahap, 2 nanti dimulai dari rangkaiannya pemilihan formasi. Yaitu di sini nanti mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 November. Sekarang ini sebenarnya sudah tanggal Sabtu 1 ya, yaitu sudah setengah 11 pagi. Namun teman-teman saat ini belum muncul, teman-teman cek saja secara berkala. Nanti waktu untuk memilih formasi ini ada 4 hari teman-teman. Yaitu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 November. Yang jelas teman-teman sebelum melakukan pemilihan formasi ini tentunya kalian sudah melakukan analisa ya. Nanti saya akan melamar formasi apa, kemudian jabatan yang mana. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus melakukan, pemikiran persiapan yang matang ya ketika melakukan pemilihan formasi, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, untuk pemilihan formasi ini hanya 4 hari, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi ya. Nah, nanti maksimal pemilihan formasi ini adalah tanggal 4 November. Nah, pemilihan formasi paling akhir tanggal 4 November, berarti nanti tanggal 4 itu hari apa ya? Hari Kamis, teman-teman. Nanti biasanya tuh jam 11 malam lebih 59 ya. Kalau misalkan teman-teman nanti lupa tidak memilih formasi pada maksimal tanggal 4 akhir ini, maka teman-teman tidak akan bisa ikut ujian P3K Guru yang tahap 2. Setelah nanti kita memilih formasi, ini nanti akan diumumkan untuk daftar peserta waktu tempat seleksi ini adalah pada tanggal 8 November, bersamaan juga dengan kita bisa melakukan cetak kartu peserta ujian teman-teman. Nanti di kartu cetak kartu ujian itu nanti sudah akan tertera kita formasi yang dilamar mana, jabatannya apa, lokasi ujiannya di mana, kemudian waktu pelaksanaan itu di mana, kapan dan juga jam berapa, masuk ke sesi berapa. Dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 2 ini adalah tanggal 10 sampai 13 November teman-teman. Nah ini ya perlu kita catat. Yang paling jelas ini adalah hari ini pemilihan formasi. Tahap 2 tanggal 1 sampai 4 teman-teman jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya ada hal yang perlu teman-teman ketahui teman-teman ketika nanti memilih formasi ya. Nanti kira-kira tampilannya adalah seperti ini. Jadi formasi yang kita bisa pilih untuk di tahap 2 ini adalah formasi yang masih tersisa teman-teman. Dari yang di tahap 1 kemarin itu belum terisi ya formasinya, artinya belum ada yang lulus untuk mengisi formasi itu. Nanti masih akan muncul pada pilihan lokasi formasi yang kita pilih teman-teman. Jadi ini, ketika kita melakukan pemilihan formasi, ini kita harus berpikir-pikir terkait tentang mungkin dari teman-teman itu yang sudah ikut tes tahap 1. Nah, itu kan nanti ujian di tahap 1 nilai yang passing grade, kalau teman-teman mendapatkan nilai sudah passing grade, maka teman-teman memilih formasi ini harus disesuaikan ya. Jika teman-teman ingin nilai passing grade yang sudah didapatkan di tahap 1 itu nanti masih bisa dipakai di tahap 2, maka teman-teman harus memilih, formasi dan juga, formasi jabatan dan juga satuan pendidikan yang sama teman-teman. Jadi kalau misalkan di tahap 1 ini teman-teman memilih, jabatan ahli pratama guru PJOK SD, kalau misalkan teman-teman itu sudah passing grade, maka teman-teman di tahap 2 harus memilih, formasi jabatan untuk PJOK di SD lagi. Kalau misalkan teman-teman itu yang tahap 2 itu milih di PJOK SMP, maka teman-teman itu artinya sudah melakukan apa ya, istilahnya pendaftaran tahap 2 yang lintas satuan pendidikan teman-teman. Meskipun itu diperbolehkan, namun nilai tahap 1 itu nggak akan bisa dipakai lagi. Sama halnya dengan teman-teman yang tahap 1 itu memilih untuk formasi yaitu guru PAI SMP. Nah, itu sudah PG 1, 2, atau 3. Nah, nanti teman-teman itu kalau ingin dipakai lagi nilainya, itu harus tahap 2 memilih juga untuk formasi PAI SMP. Jadi jangan pindah ke PAI SD teman-teman, karena kalau pindah satuan pendidikan, maka teman-teman nanti tidak bisa dipakai ya untuk nilai ujian yang tahap 1 kemarin yang sudah passing grade. Oke, demikian teman-teman, kalau misalkan tampilan teman-teman untuk saat ini masih seperti ini, belum ada tombol untuk memilih formasi. Ini adalah tampilan yang sekolah negeri yang kemarin tidak lulus tahap 1, dan juga bagi teman-teman yang dari sekolah swasta ada tampilan seperti ini, maka teman-teman dipantau saja secara berkala. Nanti teman-teman setelah itu tinggal pilih saja formasi yang ada. Tentunya harus penuh dengan pertimbangan kemarin ya. Jadi dipetakan, saya nanti ingin pilih formasi mana. Saya dulu passing grade, di kategori 1 untuk tahap 1 ini supaya bisa dipakai itu milih yang mana.
Tentunya teman-teman sudah melakukan analisa ya, setelah kemarin teman-teman itu, mengecek kelulusan yang pascasanggah dari kabupaten kota diunduh semuanya, kemudian nanti pilih yang kosong itu yang mana.